Setiap tahun, ribuan penduduk Indonesia meninggalkan kampung halaman untuk bekerja. Banyak yang berasal dari daerah miskin yang kehidupannya susah. Mereka tergoda tantangan baru dan gaji besar. Tapi kenyataan tidaklah begitu. Masalahnya, jual beli manusia telah menjadi bisnis besar. Penduduk Indonesia menjadi sasaran utama. Para pencari kerja harus waspada agar tidak menjadi korban dari apa yang disebut dengan perbudakan modern. Raudoh adalah pekerja rumah tangga di Arab Saudi selama 9 tahun. Tapi pekerjaan terakhirnya begitu mengerikan, ia nekat terjun dari lantai 4. Tulang punggungnya pun patah. Sampai hari ini, Raudoh masih harus memakai penyangga untuk menyembuhkan cederanya. Tapi penderitaan mentalnya adalah cedera terbesar. Raudoh tak akan pernah melupakan siksaan majikannya. Luka-luka di kakinya ini akibat disetrika. Kedua lengannya penuh bekas luka pisau. Bahkan, Raudoh pernah disetrum dengan kabel listrik. Akhirnya saya itu disetrum, itu yang mulutnya dimasukkan ke WC, semua disetrumin. Itu mulutnya nggak boleh makan. Terus gimana saya nggak bisa itu? Iya, disetrum dengan itu kabel yang kaset, itu apa sih, radio. Karena ada kabel, terus saya dibawa ke situ disetrum ilatnya. Dipasangkan ke mulut saya, nggak boleh makan katanya. Raudoh tidak sendirian. Semakin banyak pekerja rumah tangga dikurung di tempat mereka bekerja. Mereka adalah korban dari apa yang disebut dengan jeratan utang. Mari saya hentikan video ini sebentar supaya saya bisa menjelaskan kepada Anda mengenai jeratan hutang. Karena ini merupakan masalah terbesar dalam perdagangan manusia. Dalam perdagangan manusia, semua biaya dibayar dari gaji pekerja. Dan untuk memastikan mereka tidak kabur sebelum hutang mereka lunas, mereka harus dikurung. Akibatnya, pekerja terbelenggu hutang. Jika mereka disiksa majikan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun terdapat protes di masyarakat, pemerintah dan penegak hukum gagal mengusut masalah ini sehingga tuntas. Laporan media mengenai penyiksaan Nirmala Bonet, 19 tahun, melambungkan namanya. Dunia tercengang melihat bekas luka Nirmala akibat pemukulan, penyetrikaan, dan luka bakar. Sang majikan berdalih Nirmala melukai dirinya sendiri. Tapi kasus ini memicu keprihatinan dunia mengenai pekerja rumah tangga lain yang sedang disiksa majikannya. ICMC memberikan penyuluhan dan bantuan kepada korban human trafficking. Mereka berkata, karena buruh migran diperjualbelikan, pelaku penyiksaan seringkali merasa mereka memiliki pekerja, bukannya mempekerjakan mereka. Majikan yang merasa telah memiliki pekerjanya karena mereka telah membayar mahal kepada agen. Dengan begitu mereka merasa berhak untuk memperlakukan pekerja itu sesuai dengan keinginan mereka, bahkan kadang disiksa atau diperlakukan kasar. Karena sebenarnya pekerja itu mempunyai hak-hak sebagai manusia, hak dasar mereka, walaupun mereka mempunyai hutang kepada agen atau majikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir 60% penduduk di desa Pak Romli terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari kerja. Sebagai sponsor, ia menunjukkan cara mengurus dokumen dan menjelaskan biaya yang diperlukan. Pekerjaan ini adalah bisnis mahal. Para pekerja harus membayar honor sponsor dan agen, sejumlah dokumen, serta biaya pelatihan dan transportasi. Bisa mencapai berbulan-bulan lamanya sebelum mereka dapat menikmati hasil jerih payahnya bekerja.
Kadang-kadang ada yang 1 bulan terima gaji, ada juga yang 2 bulan nggak terima gaji, ada yang 3 bulan terima gaji. Itu tergantung majikannya sih. Tapi sekarang memang sistem orang Saudi itu kalau belum 5 bulan orang Indonesia itu nggak bisa ngegaji dulu. Penduduk di desa Pak Romli miskin, jadi ia tahu kebutuhan mereka untuk mencari kerja di tempat lain. Tapi tidak seperti kebanyakan sponsor, ia memperingatkan mereka akan bahayanya. Banyak sponsor dibayar dan rela berbohong demi mendapatkan pekerja. Bagi mereka, ini adalah bisnis. Mereka mengabaikan derita yang ditimbulkan. Sponsor semacam ini merupakan awal rantai human trafficking yang mengeksploitasi orang demi uang.